Kebencian itu dasarnya biasanya dua. Kalau kita punya dua ciri ini, berarti kita pembenci. Yang pertama apa? Devaluation of the victim. Kita menilai sangat rendah pada yang kita benci. Bahkan kadang kita tidak, seandainya manusia, kita tidak nganggap dia manusia lagi. Begitu ketemu orang yang kita benci, status manusianya hilang. Yang ada hanya kebencian kita padanya, atau yang membuat kita benci. Begitu kita ketemu copet, itu kan langsung saat itu juga dia statusnya sebagai manusia gugur. Yang ada copetnya, maka kita pukuli sampai bonyok. Begitu kita dengar nama sopo hari ini favorit dibenci, Fahri Hamzah, apa nih? Fadlizon, apa nih? Itu kan favoritmu, kamu benci. Kamu lupa bahwa dia juga manusia, dia juga punya istri, dia juga punya anak, dia juga manusia. Tapi status manusianya kamu reduksi, hilang pokoknya. Dia orang yang kurang ajar, mulutnya nggak bisa dijaga. Kalau ada depanku tak pukuli dia. Devaluation of the victim. Grup sebelah juga begitu. Mungkin ada yang dia benci, ya pokoknya itu devaluasi. Itu menunjukkan bahwa jiwa kita jiwa kebencian yang sedang dominan. Ya boleh kamu tidak setuju sama gagasannya Fahri Hamzah, ocehannya Fadlizon, dan seterusnya. Tidak ada salahnya, memang beda pendapat itu wajar. Tapi jangan devaluation. Kamu nggak setuju perilaku nyopet, iya, bahkan harus tidak setuju kalau kamu memang pikirannya masih jernih. Tapi caramu memperlakukan pencopet itu menunjukkan ada kebencian atau tidak. Devaluation. Oke. Nah, orang itu kan hidupnya multi, tidak cuma satu dimensi. Biasanya kalau sudah kita benci, hanya kita lihat satu dimensi itu saja. Kalau ada orang jahat, kita hanya lihat perbuatan jahatnya dan kita sebut dia secara total sebagai penjahat. Padahal selain kejahatannya, dia juga punya sisi-sisi kehidupan yang lain. Itu yang disebut devaluation of the victim. Loh, apa terus kita setuju copet? Enggak. Apa terus kita harus setuju saja ucapan yang tidak karu-karuan dari beberapa anggota DPR? Enggak. Tapi letakkan kejahatan itu sesuai porsi dan proporsinya. Bahkan tidak harus kita bawa kemana-mana dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kebencian itu kan kita bawa kemana-mana tiap hari. Di pikiran kita, di hati kita. Kemarin waktu rame-ramenya anti Ahok dan pro Ahok, kita lihat siapa saja yang bunyi kan itu. Ini anti Ahok apa pro Ahok ini? Ini ikut grup A apa grup B? Ini begitu kenalan mahasiswa baru, ini anak ini NU apa Muhammadiyah ya kira-kira. Pertanyaan pertama kan itu. Nanti sebentar lagi semester sudah jalan, ini HMI apa PMI ya, nah ini ya. Ini mesti Melayu Neruno. Terus ketika beda, kita bawa status itu, kita ingat-ingat kemana-mana bahwa dia beda sama aku. Kadang-kadang kita lakukan devaluasi. Itulah kebencian. Yang kedua, ideologi of the hater. Kayak tadi ya, ada reasoningnya. Reasoningnya itu apa? Ideologi itu tadi. Kenapa sih kalau dia NU atau kenapa sih kalau dia Muhammadiyah? Terus kamu jawab, lo kan yang benar itu gini loh Pak, bla 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 bla, dan seterusnya. Itu ideologi of the hater. Jadi devaluation of the victim dan the ideology of the hater itu dua variabelnya. Di situ lahir kebencian.
Indikatornya apa? Biasanya kalau kita benci sesuatu, simpatinya hilang, apalagi empatinya. Empati itu turut merasakan. Empati bisa dilakukan oleh yang sama-sama ngalami. Kalau simpati, tidak harus. Simpati bukan temennya Mentari atau XL ya. Jadi simpati itu misalnya, kamu orang pinter, IP-mu bagus, tiap mata kuliah dapat A. Jadi kamu nggak ngerti rasanya dapat E. Terus temenmu dapat E, kamu, wah aku turut simpati, aku turut sedih atas kamu dapat E. Itu sedihnya kurang mantap karena dia nggak ngerti sakitnya dapat E. Itu namanya simpati. Kalau empati itu kamu, kalau bahasa filsafatnya kamu bisa transposisi. Transposisi itu memposisikan dirimu di posisinya dia. Itu akan lebih mantap kalau kamu pernah ngalami langsung. Aku turut sedih kamu dapat E, dulu saya juga begitu. Nah, itu empati, bisa empati. Kalau simpati biasanya belum ngalami, tapi bisa juga. Cuma kurang dalam biasanya orang. Jadi itu bedanya. Nah, ketika orang benci, dua-duanya tidak akan bisa dilakukan. Orang yang kamu benci itu misalnya anaknya sakit atau habis cerai sama istrinya, kamu malah seneng. Rasa kualat ya kuwi. Kamu mesti gitu. Kapan neh? Sudah tak bilangi jangan gitu. Sekarang susah toh. Nah itu tidak bisa simpati, tidak bisa empati. Berarti dalam hatimu ada kebencian. Kalau ada orang lain susah, kamu senang. Kalau yang kamu benci senang, kamu susah. Itu berarti kamu benci. Dia hidup dalam batinmu, dalam pikiranmu. Padahal bisa jadi yang kamu benci itu tidak ngerti sama sekali. Kamu capek-capek benci, dia tidak kenal kamu, siapa kamu, orang mana, hubunganmu apa, nggak tahu dia. Tapi kamu tiap hari mikir terus terhadap dia. Makanya bagi banyak orang, benci itu bukan lawannya cinta. Bahkan ciri-cirinya sama. Orang jatuh cinta dan orang benci itu sama-sama tidak bisa tidur mikir dia. Ya, sama-sama, yang satu sambil marah-marah, yang satu sambil kangen. Tapi mikir terus tentang dia. Jadi indikatornya sama. Siapa yang tiap hari bunyi di kepalamu, itu kalau tidak orang yang kamu cintai, biasanya orang yang kamu benci. Oke, dasarnya kebencian itu.